Berjumpa lagi dengan saya, Yeyan Cahyana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Garut, dengan sekolah asal itu dari SMK Negeri 6 Garut. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah sebagai bagian dari tugas modul 3.1. Adapun kepala sekolah yang akan saya wawancara itu adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Garut, Bapak Nur Al-Furqon, SPD MSI. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menggali beberapa hal terkait dengan kepemimpinan sekolah Pak, dikaitkan dengan penyelesaian masalah atau kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah, seperti itu Pak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini memang kasus-kasus itu kan tidak langsung ditindaklanjuti. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus seperti itu, kita pelajari dulu apakah betul dan enggaknya, karena ini kan sangat prinsip sekali. Jadi penanganan kasus ini kan harus betul-betul masuk ke permasalahan. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, kita nggak putuskan sendiri. Biasanya kita ambil minta bantuan dari wakasek atau guru senior untuk hal-hal seperti itu, karena ini kan keputusan yang akan diambil itu kan akan mempengaruhi hajat hidup pragmanya. Kemudian pertanyaan 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau misalkan memang kasus sangat berat, kita nggak putuskan sendiri. Kalau misalkan yang sangat prinsip dan memang harus privat, itu memang kita putuskan sendiri oleh kepala sekolah dengan yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan keputusan-keputusan memang ini bisa untuk konsumsi juga yang lain, wakasek yang biasanya yang punya kompeten untuk itu, biasanya nanti akan minta bantuan. Pertanyaan keempat Pak, itu terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Biasanya kalau kasus-kasus itu kan kita minta bantuan ke wakasek, itu kan pada waktu memutuskan itu harus berdua Pak, karena di sisi lain itu kan termasuk privat ya, di dilema etika itu privat bagi orang tertentu. Cuma mungkin kita minta bantuan ke wakasek itu pendapat kalau misalkan ada masalah-masalah seperti ini harus bagaimana. Sebenarnya kita juga sudah punya keputusan, cuma supaya menguatkan. Kemudian pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Memang kalau masalah kasus-kasus seperti itu biasanya kan terutama untuk orang-orang tertentu di sini, misalkan orang-orang yang dibilang punya pengaruh atau gimana, nah itu kan harus hati-hati dalam memutuskan. Tapi biasanya itu kan orang tersebut memang harus diajak ngomong berdua, nanti kita putuskan keputusan dengan mereka sendiri untuk hal seperti itu. Jadi misalkan pengucapan seperti ini, kita jangan sampai melanggar aturan, karena kita kan seorang PNS atau P3K, jadi kita tidak boleh melanggar aturan atau merumpak aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena dampaknya kan ke kita. Pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau itu kan tidak punya jadwal, jadi pada waktu terjadi ya kita harus cepat tanggap untuk menyelesaikan. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya selama ini memang kasus-kasus itu ada juga, cuma kebanyakan memang diambil keputusan sendiri oleh Bapak karena sehubungan dengan privat yang sangat privat sekali itu kita diambil. Tapi kalau misalkan yang sifatnya privat terus orang lain tahu kan itu jadi masalah besar juga. Yang terakhir Pak, pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Karena kasus ini itu kan bermacam-macam, tiap orang yang terjadi itu biasanya bermacam-macam. Itu memang satu pembelajaran untuk kita seorang dibilang mungkin di sini seorang kepala sekolah untuk memutuskan hal seperti itu. Jadi ini sebagai dijadikan catatan karena pada waktu nanti terjadi lagi ada keputusan seperti itu kita harus cepat mungkin mengambil kesimpulan, mengambil keputusan supaya tidak cepat selesai permasalahan yang terjadi. Demikian wawancara saya dengan Bapak Nur Al-Furqon, Kepala SMK Negeri 6 Garut. Semoga hasil wawancara ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.